Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita itu banyak di dalam diri kita itu Tuhan selain Allah. Masih di dalam diri kita itu menuhankan hawa nafsu di dalam diri kita. Ya, masih menuhankan hawa nafsu di dalam diri kita. Masih mengakui bahwa kita itu yang sholat, yang mengaji, ya, yang beribadah itu adalah diri kita. Adalah diri kita. Oke, sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar kalau kita itu yang ibadah kita, yang wudu kita, yang sholat kita. Tapi jangan sekali-kali kita itu yang mengakui bahwa yang sholat itu diri kita. Oke ya, sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa yang menggerakkan, ya, yang melaksanakan, ya, yang memberi petunjuk dan pertolongannya itu adalah hidup Allah Subhanahu wa taala. Kita itu makhluk la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya upaya melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita tarik ke dalam. Oke, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita hari puasa. Tetap kita menjalankan puasa sebagaimana mestinya. Tapi di dalam rasa, di dalam hati ini, jangan kita itu mengakui bahwa diri kita itu yang berpuasa. Jadi mengakui yang karena puasa itu yang mempuasakan hidup, ya. Jadi rohani kita ini tetap puasa. Ya. Jangan sampai kita itu salah kaprah. Semuanya kita mengaji Al-Quran, ya. Kita membaca Al-Quran, itu yang bisa membacakan, yang bisa memberi, kita bisa berdialog dengan Allah melalui Al-Quranul Karim itu hanyalah Allah, hanyalah hidup di luar dan di dalam diri kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar yang sesadar-sadarnya. Selama ini kita itu terbawa arus oleh hawa nafsu di dalam diri kita itu. Merasa bahwa kita itu bisa yang membangun pondok, bahwa kita itu yang punya pengaruh besar, ya, bahwa kita itu yang punya, yang menguasai di dalam diri kita itu kita sendiri. Kita itu masya Allah dibodohi hawa nafsu, ya, ditumpai hawa nafsu. Bukan dewi numpai hawa nafsu, tapi selama ini kita itu ditumpai hawa nafsu. merasa diri kita itu yang benar,
orang lain salah. Ya, merasa diri kita itu yang paling benar tapi orang lain salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwa diri kita itu dohiron wa batinan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta itu miliknya Allah. Ya, kita bisa bekerja itu atas izin Allah, pertolongan Allah. Kita bisa serawung itu atas izinnya Allah, atas kuasanya Allah. Kita bisa bikin pondok itu atas izinnya Allah dan kuasanya. Kalau tidak ada izin dan kuasanya Allah, kita tidak akan bisa melakukan itu. Ingat sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan penting yang sangat mendetail sekali. Jangan sampai kita itu mengakui hak-haknya Allah, berarti kita itu masih batil. Tetap kita tuh menjalankan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, puasa, ya, hablum minanas, tapi kita itu jangan merasa bahwa diri kita tuh yang melakukan. Paham ya sahabat-sahabatku ya? Yang bisa melakukan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, di luar dan di dalam diri kita ini masing-masing. Ya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak luput dari dalam diri kita itu ada jasmani dan rohani. Ya. Ibadah itu bukan hanya secara lisan saja, tapi secara kolbu. Kolbu ini harus mantap ya, harus hadir. Misalnya begini, sahabat-sahabat ya, kita sholat ya, ke saat sholat itu ya, merasa bahwa diri kita itu kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, supaya khusyuk di dalam diri kita sholat, menikmati ya. Misalnya begini, kita menikmati kopi aja dengan rokokan misalnya, kita itu harus kita nikmati dengan rasa, dengan nikmat, bahwa kita itu sadar kita itu minum kopi. Terus dengan kopi ini manis sekali ya. Kopi ini sangat manis sekali. Itulah sangat kelezatan ibadah itu. Kalau kita nikmati, kita rasakan, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nikmat sekali sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nikmat sekali. Selama ini mungkin kita ibadahnya kurang nikmat ya, kurang ada rasanya, karena tidak ada kehadiran Allah di luar dan di dalam diri kita. Tidak ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Adanya hawa nafsu. Bagaimana besok kalau kita tidak makan? Bagaimana kita besok caranya mencari uang? Di dalam sholat itu, takbiratul ihram itu memikirkan dunia ya, memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan, menghadirkan bahwa di dalam diri kita ini ada Allah Subhanahu yang selalu melayani kita, yang selalu meliputi dalam diri kita. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini ternyata kita dolim kepada Allah Subhanahu wa taala, dolim kepada diri dari kita sendiri, dolim kepada diri sendiri. Selama ini saya juga, tidak usah kita melihat kesalahan ini, pernah belajar kemana-mana, belajar berguru, tapi kepada orang yang buta. Saya dulu masih mengakui bahwa saya itu yang pintar, tapi ternyata setelah saya belajar ilmu tauhid, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata saya salah.
ternyata saya salah. Yang merasa saya pintar bahasa Quran, pintar baca kitab, ternyata salah sahabatku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saya masuk di dalam kebodohan yang nyata. Ya. Saya masuk di dalam kebodohan, saya yang bodoh. Saya ini yang bodoh, yang dolim kepada hidup di dalam diri saya, di luar dan di dalam diri saya ini. Saya sangat dolim kepada Allah Subhanahu. Saya menangis kalau ingat itu sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Karena itu mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai intinya kita itu mengakui bahwa kita yang sholat, bahwa kita yang membaca Quran, bahwa kita yang hafiz Quran, bahwa kita itu yang berbuat baik, bahwa kita itu yang bersedekah. Lupakan, hanya Allah lah yang bisa berbuat baik. Hanya Allah lah yang bisa melaksanakan ibadah. Tanpa pertolongannya, tanpa izinnya kita tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit dari saya ini ada manfaatnya. Bila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada lebihnya ini ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong simak baik-baik dan pelajarilah baik-baik. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita yang apa saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdril badri ya Allah. La haula wala quwata illa billah.